Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, guru baik. Baik, Bu. Alhamdulillah, semuanya sehat ya? Ya, Bu. Ya, alhamdulillah hari ini Ibu absen dulu. Siapa yang tidak hadir? Iya, Prianti Bu udah hadir Bu, sakit perut. Oh, Noprianti, sakit perut. Ada lagi? Tidak ada, Bu. Oh, jadi Ibu Noprianti ya yang tidak masuk hari ini. Semoga Ananda Noprianti segera pulih. Jadi besok bisa kembali berkumpul dengan kita di kelas ini untuk belajar ya. Amin ya robbal alamin. Amin, amin, amin. Oke, tempat duduknya silakan dirapikan, pakaiannya. Ya, itu Sudah, Bu. dasinya ada yang miring-miring, tolong diluruskan nak ya. Nah, Oh, baik, dasinya, Bu. bajunya, mana Sudah, Bu. rapinya? Ini rapi. Nah, kalau Ini rapi, Nah, Bu. oke, bagus. Kita doa dulu. Ketua kelas Ananda Noviansa, silakan pimpin doa. Baik Bu. Baik teman-teman, sebelum belajar dimulai, mari kita bersama-sama membaca doa. Wahid Isnim Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Zidni ilman Warzuqni warzuqni fahma. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang menyambut usia balik. Silakan buka buku kalian di halaman 83. Nah, sebelum kita mulai belajar, Ibu ingatkan lagi ya kesepakatan kelas kita yang sudah kita sepakati kemarin. Yang pertama, yuk kita baca sama-sama, mendengarkan dan memperhatikan guru saat menjelaskan. Kedua, mengangkat tangan saat ingin bertanya. saat ingin bertanya atau menjawab. Dan yang terakhir, menghargai perbedaan pendapat saat diskusi. Nah, lanjut. Jadi, nak ya, tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada 3. Yang pertama, coba bacakan Novita Sari. Baik, Bu Guru. Tujuan pembelajaran 1. Menyebutkan tanda-tanda usia balik dengan benar. 2. Membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi dengan benar. 3. Membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu untuk Novita Sari. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita ini ada 3, yaitu anak-anak semuanya bisa menyebutkan tanda-tanda usia balik. Kedua, membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi. Dan ketiga, membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab. Oke, buka halaman berikutnya. Nah, coba kalian lihat di buku itu ada gambar apa? Gambar bayi, Bu. Gambar orang, Bu. Gambar orang. Gambar orang, Bu. Bayi sampai kakek-kakek. Iya, ini benar apa kata kalian ya. Di sini ada gambar manusia dengan berbagai fase ya, atau dalam berbagai tahapan. Yang pertama ini, nah ini kan sudah jelas ada gambar bayi. Adik bayi Bayinya itu, ini, Bu. ya bayinya kecil sekali. Terus di usia 0 sampai 1 tahun bayinya mulai merangkak sambil ngempeng itu ya. Terus yang ketiga usia 4 sampai 6 tahun itu adalah fase balita. Sudah bisa berjalan, berlari, dan selanjutnya hingga tua di usia 60 sampai 70 hingga seterusnya. Jadi dari gambar ini bisa kita ambil kesimpulan ya bahwa manusia itu akan terus tumbuh dan berkembang di usianya, di fasenya yaitu mulai dari bayi hingga tua.
Nah, sekarang anak-anak Ibu tanya dulu, kalian sekarang berada di fase yang mana di antara gambar manusia ini? 7 sampai 9 tahun, Bu. Iya, usia 7 kalian sampai kan 9 sekarang, ya anak-anak Ibu kan sekarang duduk di kelas 4. Itu artinya rata-rata sudah berada di usia 9 tahun anak-anak ya. Jadi digambar manusia yang nomor 4. Nah, lanjut ya. Apa itu balik? Nah, balik itu merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan ya. Jadi balik itu diambil dari kata bahasa Arab yang secara bahasa memiliki arti sampai. Maksudnya telah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan. Jadi apa hubungannya gambar tadi dengan materi balik ini? Nah, tentu ada hubungannya ya anak-anak, karena usia balik itu sudah dimulai dari usia 9 tahun tadi hingga seterusnya. Jadi usia balik itu tidak ada ketetapannya, macam-macam, tergantung kondisi tubuh kita masing-masing. Mungkin ada yang sudah masuk usia balik pada saat kelas 4 SD, umur 9 tahun. Mungkin ada yang lebih lambat ketika usia 11 tahun, 12 tahun ketika SMP, bahkan mungkin ketika usia 15 tahun kelas 1 SMA itu baru masuk usia balik. Mungkin ada yang bertanya anak-anak Ibu ya, bagaimana Bu tanda-tanda kalau kita sudah masuk usia balik? Nah, itu ada di materi selanjutnya. Nah, tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Secara hukum Islam, seseorang dapat dikatakan balik apabila mengetahui, memahami, dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, serta telah mencapai usia 15 tahun ke atas dan sudah mengalami mimpi basah. Bagi laki-laki yang telah mencapai usia 9 tahun ke atas dan mengalami menstruasi bagi perempuan. Sampai sini ada pertanyaan anak-anak mengenai tanda-tanda balik menurut ilmu fikih? Tidak ada, Bu. Sudah paham ya? Ya, jadi intinya kalau dalam ilmu fikih ini tanda seseorang itu balik, yaitu kalau bagi perempuan itu mengalami fase menstruasi. Menstruasi. Ada yang tahu apa itu menstruasi bagi perempuan? Berdarah, Ada yang Bu. sudah mengalami? Atau mungkin Belum. temannya? Belum? Belum, Bu Guru, Oh, belum. iya. Enggak tahu, Bu Guru, enggak tahu. Jadi yang nggak apa-apa berarti anak-anak ibu belum memasuki fase menstruasi atau mimpi basah bagi laki-laki. Tapi ibu pernah dapat cerita ya dari salah satu teman kalian, mungkin dia malu, dia sudah mengalami fase menstruasi. Nah, jadi si anak itu bertanya, Bu, kenapa saya ini keluar darah ya? Keluar darah selama 3 hari. Nah, di situ Ibu jelaskan bahwa itu tandanya anak Ibu sudah memasuki fase pubertas atau menstruasi. Hal itu normal. Jadi hal itu normal untuk anak-anak Ibu di usia 9 tahun itu jika sudah mengalami menstruasi atau mimpi basah. Kalau menstruasi itu khusus bagi perempuan. Kalau laki-laki tanda apa namanya? Tanda pubertasnya itu yaitu mimpi basah. Atau yang laki-lakinya sudah ada yang mengalami mimpi basah? Belum ada, Bu. Belum ya. Ya, Bu. Oke, kita lanjut. Nah, tadi tanda-tanda balik menurut ilmu fikih, sekarang menurut ilmu biologi. Ada yang mau bacakan? Ada anak-anak ibu yang mau bacakan tanda-tanda balik menurut ilmu biologi? Saya, Bu. Saya aja, Bu. Saya, Ya, Bu. silakan. Siapa tadi ya? Ibu Novarin. Ya, Ananda Novarina ya. Silakan Iya, Ananda. Ya, tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Yang pertama,
mengalami haid. Bagi perempuan mengalami haid atau menstruasi. Yang kedua, tumbuh bulu atau rambut di bagian tertentu. Yang ketiga, membesarnya pinggul atau payudara. Yang keempat, suara lebih nyaring. Kemudian bagi laki-laki, yang pertama mimpi basah, yang kedua tumbuh jakun, yang ketiga suara semakin berat, yang keempat tumbuh rambut di beberapa bagian tubuh yang tertentu. Itu Bu. Ya, bagus sekali. Terima kasih Ananda Novarina. Jadi itulah tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Jadi beda ya, kalau menurut ilmu fikih tadi ditandai dengan menstruasi dan mimpi basah. Kalau ini lebih kepada fisik kita ya. Jadi nanti kalian bisa kalian akan mengalami tanda-tanda ini seiring waktu ya. Bisa jadi maaf ya, sebentar. Nah, jadi ini nanti ketika kalian mulai dari usia 9 tahun hingga ke atas, mungkin ada yang mulai suaranya tadi lebih besar untuk laki-laki, terus tumbuh jakun. Ada yang tahu jakun itu seperti apa? Jakun tuh yang di bawah ini Bu ya, di leher tuh Bu ya. Apa ya Iya, jakun yang itu ya? Ini nah, yang Yang ini Bu ada ya. di leher, Bu. Iya benar, Sini. Ananda Noviansa, jakun Bu itu ya. adalah Ini. tonjolan yang ada di leher. Nah, Leher. nanti bagi yang Iya. laki-laki kalian bisa rasakan mungkin ketika SMP lehernya sudah mulai tumbuh Ini Bu. suatu benjolan Ini ya, sudah mulai bukannya tumbuh tumor Bu, itu. jakun. Iya, itu berarti Ibu jakun eh, sudah mulai nampak Bu. tubuhnya itu sudah Jakun mulai saya. mengalami masa pubertas. Terus suaranya tadi semakin Ibu jakun saya berat, nah. kayak suara bapak-bapak kayak gitu kan. Kalau sekarang suara anak-anak dulu Iya masih Bu. nyaring semua. Sampai sini Iya paham Bu. anak-anak? Paham Paham, Bu. Bu. Paham, Bu. Alhamdulillah. Nah, kemudian jika anak-anak ibu nanti sudah mengalami bagi perempuan menstruasi dan bagi laki-laki mimpi basah, berarti anak-anak ibu wajib untuk melakukan mandi wajib ya, supaya nanti ibadahnya menjadi sah. Kalau misalnya anak-anak ibu sudah menstruasi dan mimpi basah, berarti anak-anak ibu itu nanti dalam keadaan berhadas besar namanya. Jadi kalau dalam kondisi hadas besar, anak-anak ibu tidak boleh melakukan ibadah sholat, puasa, ya, membaca Al-Quran, itu tidak boleh karena kondisi badan kita dalam keadaan kotor atau berhadas besar. Untuk mensucikan tubuh kita dari hadas besar, maka kita harus melakukan mandi wajib. Nah, bagaimana cara mandi wajib? Nah, yang pertama adalah niat. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, mencuci kemaluan dengan tangan kiri. Yang keempat, mencuci tangan kiri dengan sabun. Yang kelima, berwudhu dengan sempurna. Dan yang terakhir, menuangkan air ke seluruh tubuh kita. Ya, ini silakan nanti kalian catat ya, supaya ketika anak-anak ibu mengalami masa pubertas tadi, anak-anak ibu bisa langsung mengaplikasikan atau menerapkan tata cara mandi wajib ini, sehingga anak-anak ibu bisa melaksanakan ibadah, ya, melaksanakan ibadah secara sempurna. Lanjut, nah ini yang sudah kita sebutkan sama-sama tadi ya, larangan bagi yang berhadas besar. Yang pertama apa anak-anak? Sholat. Ya, sholat. Terus membaca Quran. 3, berpuasa. Dan yang terakhir berdiam diri di masjid. Ya. Sampai sini paham anak-anak? Paham, Bu. Paham ya?
Terus kita lanjut kewajiban setelah balik. Wajib itu artinya sesuatu yang harus kita laksanakan. Jika tidak kita laksanakan, maka hukumnya dalam agama kita atau agama Islam yaitu berdosa. Jadi inilah yang harus kita ketahui ketika kita sudah balik. Yang pertama, kita sudah wajib melaksanakan sholat fardu. Sholat fardu ada berapa waktu anak-anak? 5 Bu Guru. 5. Ada 5. Coba kita sebutkan. Yang pertama, sholat Isya, Bisa, zuhur, subuh, maghrib. 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 Ya, Masya Allah, semuanya cerdas ya, sudah bisa menyebutkan waktu-waktu sholat dengan baik. Nah, jadi itulah Alhamdulillah, Bu. kewajiban kita yang paling utama anak-anak ya. Sebagai umat muslim kita harus mendirikan sholat fardu sebanyak 5 waktu. Yang kedua, Waktu. wajib puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, menutup aurat. Ya, menutup aurat baik laki-laki maupun perempuan. Kalau perempuan auratnya batas mana saja, Nak? Tahu saya, Bu. Kalau perempuan seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Kalau laki-laki auratnya dari pusar sampai Kalau laki-laki, Bu, setahu saya dari Baru pusat badan. ke atas lutut, Bu. ya dari pusar sampai lutut ya. Nah, jadi nggak boleh auratnya kelihatan, apalagi kalau keluar rumah. Kalau dalam rumah boleh nggak Bu pakai ini pakaian, misalnya perempuan nggak pakai jilbab nggak apa-apa, asalkan di rumahnya semuanya adalah mahram ya. Mahram seperti kedua orang tua, saudara, kandung laki-laki, keponakan-keponakan laki-laki, itu nggak apa-apa. Terus kewajiban setelah balik menuntut ilmu. Seperti kita saat ini ya, kita sedang menuntut ilmu. Terus berbakti kepada orang tua dan naik haji bila mampu. Nah, sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada ya. Kita lanjut. Ibu mau ajak kalian tanya jawab. Sebentar ya. Nah, Ibu mau ajak kalian tanya jawab pakai kuis ini. Kelihatan anak-anak? Kelihatan nggak? Halo? Bisa dengar Ibu? Apa itu Kelihatan Bu ya, Gurunya? Iya, ini adalah roda berputar. Di roda ini ada 3 pertanyaan. Nanti Ibu putar, terus bagi yang bisa jawab angkat tangannya, oke? Ya, Bu. Ya, kita hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. 3. Nah, ini pertanyaannya. Tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Ayo, siapa yang bisa jawab? Angkat tangannya. Ayo, siapa yang bisa jawab? Jawabannya A, B, C, atau D. Ya, Bu. Yang Ya, abu mimpi Ananda basah. Rina. Silakan. Yang abu jawabannya mimpi basah. Mimpi basah, coba kita klik. Betul. Hebat. Ananda Rina dapat poin 10. Lanjut ya, kita putar lagi. Ayo, cepetan ya yang lain. Apa itu balik? Nah, siapa yang bisa jawab? A, telah masuk usia tua. B, telah sampai usia seseorang pada tahap kedewasaan. C, telah. Ya, Ananda Puspita, silakan. Yang B Bu Guru, telah sampai usia seseorang pada tahap kedewasaan.
Oke, kita klik. Betul. Hebat, dapat 10 poin. Ananda Puspita. Oh, lanjut. Ini pertanyaan terakhir. Ada yang bisa? Tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi. Mimpi membesar, mimpi besar, mimpi membesar, Bu. Ananda Noviansa, boleh? Pinggul membesar, Bu, udah salah, Bu. Oke, ya betul. Hebat. Kayak Masya Allah. betul. Tepuk tangan untuk kita semua. Hore. Saya dapat Bagaimana anak-anak pinggul. pembelajaran hari ini? Apakah kalian merasa senang? Senang, Bu. Nanti ya di pertemuan selanjutnya Ibu punya game lainnya ya. Untuk hari ini Ibu rasa cukup. Tapi sebelum kita tutup pertemuan hari ini, kita simpulkan dulu pembelajaran hari ini bahwa balik itu artinya telah sampainya usia kedewasaan seseorang. Tanda-tanda usia balik itu terbagi menjadi, ada yang bisa? Terbagi menjadi dua. Dua, Bu. Tanda usia balik menurut ilmu biologi dan ilmu fikih. Nah, jadi ketika kita sudah mencapai usia balik, maka dalam syariat agama Islam kita sudah jatuh kewajiban untuk melaksanakan ibadah-ibadah tertentu. Ada yang bisa sebutkan ibadah apa saja? Pada sholat, Bu. Sholat, Sholat, bagus. puasa, Puasa, apalagi Sedekah, baca Quran. baca Al-Quran dan berdiam diri di masjid. Masya Allah. Ya, Masya Allah, semuanya keren, semuanya hebat hari ini. Ibu lihat semuanya aktif dan aktif dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah, Bu. Ibu rasa cukup. Jika ada salah-salah kata, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.